dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan menjadi orang Kristen sungguh tidak gampang bagi mereka yang sungguh-sungguh serius ingin melaksanakannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus memanggil orang kepada ziarah hidup, dan bukan untuk mengikuti semacam parade kebesaran, melainkan kepada suatu dunia penuh perjuangan, dan bukan ke dunia yang penuh dengan kenyamanan. Yesus menuntut kepada para pengikutnya agar memprioritaskan Dia dengan menomorduakan kepentingan pribadi. Ketika Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku," dengan perkataan ini Yesus menegaskan bahwa kepentingan pribadi pun harus dinomorduakan bila ingin mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan terpenting dalam hidup kita. Mengikut Yesus tidak lain adalah mengakui kuasanya dalam kehidupan ini. Aturan yang ditetapkan Allah bukan untuk mempersulit kita, malah sebaliknya adalah untuk mempermudah kita menjalani kehidupan ini. Jika kita memandang aturan Tuhan dari sudut pandang hukum duniawi, adalah memang sulit dan menyakitkan.
Namun kita harus ingat bahwa aturan dunia akan membinasakan, tetapi aturan Tuhan adalah untuk menghidupkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini bersama dengan seluruh gereja Katolik di dunia ini, kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Santo Andreas adalah murid pertama Yesus. Andreas adalah adik dari Santo Petrus dan dilahirkan di Betsaida, dekat pantai Galilea. Kedua bersaudara ini adalah nelayan untuk menangkap ikan dan menjualnya di pasar. Yesus memanggil mereka menjadi muridnya dengan mengatakan bahwa mereka akan Dia jadikan sebagai penjala manusia. Saudaraku yang terkasih, Santo Andreas adalah seorang martir yang disalibkan di kota Patras, Asea di Yunani. Karena pada saat penyaliban Santo Andreas yang meminta agar dirinya tidak pantas disalibkan pada salib yang tipenya sama dengan salib yang digunakan terhadap penyaliban Kristus. Dia meminta untuk disalibkan dengan berbentuk huruf X. Santo Andreas setelah disalibkan tidak langsung mati atau wafat. Malah dia dibiarkan menderita selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu dia tetap mewartakan Injil Yesus Kristus. Hingga akhirnya Santo Andreas wafat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Allah itu sungguh mulia kepada manusia. Allah menghendaki manusia untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam karya dan hidup sehari-hari. Allah mengajak kita untuk mewartakan sabdanya kepada semua orang. Allah menginginkan sabda itu tersalurkan kepada semua orang, bukan hanya tinggal pada diri kita sendiri. Ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menanggung penderitaan Kristus, bukan bersantai-santai. Hendaknya panggilan Allah itu kita realisasikan dalam hidup bersama. Panggilan untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Panggilan untuk berkatekese bersama. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah sungguh menanggapi panggilan Allah? Sudahkah menanggapi tetapi tidak mau melaksanakannya? Saudara-saudari terkasih, semuanya tergantung dengan pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau seperti para rasul yang ketika sibuk bekerja, ketika Yesus memanggil mereka, mereka langsung pergi mengikuti Dia. Semoga kita semua menanggapi panggilan Allah dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mendengar Engkau memanggil kami. Kami ingin menanggapi panggilan-Mu itu. Namun kami seorang pribadi yang lemah dan tak pantas. Lakukanlah apa saja yang Kau kehendaki atas diri kami. Utuslah kami kemana saja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hanya memiliki hasrat untuk mengikuti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan
Putra Tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.